Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiya bin Malik Tawdih wa Bayan karya Al-Imam Ibn Malik rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu ta'ala. Kita hari ini masuk di pembahasan cara memutsanakan isim maksur dan isim mamdud serta menjamak keduanya dengan jamak sahih. Kalau jamak taksir ada pembahasan khusus. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala hafizahullah, kaifatu tathniyatil maksuri wal mamdudi wa jam'ihima tashihan. Iktasara an-nazim rahimahullah ala dhikri tathniyatil maksuri wal mamdudi wa dhalika li'anna ghayrahuma wadihun la yahsulu fihi ishkalun wa yakunu bi ziyadati alamati tathniyati nah rajulani wa qadiyan wa lam yadhkur jam'a taksiri aidan li'annahu sayati fi babin mustaqil. Baik. Iya. Kata beliau, cara memutsanakan isim maksur dan mamdud serta menjamak keduanya dengan jamak sahih. Penulis rahimahullah terbatas menyebutkan mutsanna, maksur dan mamdud karena selainnya jelas. Artinya selain maksur mamdud jelas sekali, tinggal tambahkan alif dan nun, ya dan nun, selesai. Ya dan nun, waw dan nun, selesai. Paham kan? Yang masalah itu adalah isim maksur ini. Gimana cara mutsanna? Mamdud, gimana cara mutsannanya, jamaknya? Maka beliau sebutkan. Iya, maka beliau sebutkan. Dan tidak terjadi padanya iskal. Dan bisa dengan tambahan ya alamat tatniyah. Contoh rojulan, qadiyan. Belum tidak sebutkan jamak taksir juga, karena akan datang dalam bab tersendiri. Akan datang dalam bab tersendiri. Jadi hanya mutsanna dan jamak sahih. Tsumma qala rahimahullah, akhiru maksurin tuthanni ja'alahu ya in kana an thalathatin murtaqiya. Baik. Kata beliau, akhiru maksurin tuthanniya ij'alhu ya in kana an thalathatin murtaqiya. Kok ada jelas kalau ini ya? Kalau dia isi maksud, intinya kalau dia isi maksud. Tahu isi maksud itu akhirnya alif. Dan alifnya lebih dari 3. Artinya alifnya itu ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Alifnya. Maka langsung ubah ke ya. Langsung ubah ke ya. Tapi kalau alifnya ke-3, itu baru antum pikirkan. Kalau asalnya ya, ke ya. Kalau asalnya waw, ke waw. Paham tak? Jadi kalau alifnya, hitung saya alifnya. ke-4, atas. Langsung ubah ya. Itu inti yang belum katakan di sini. Itu inti yang belum katakan di sini. Jadikan huruf ya pada akhir isim maksur, yaitu alif. Jika ia dijadikan mutsanna, hal tersebut apabila isim maksur apabila isim maksur itu lebih dari 3 huruf, yaitu alifnya terletak sebagai huruf ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7, karena bisa sampai 7 isim. Terus. Tsumma qala hafizahullah, idza aradta an tuthanniya al-maksura faj'alil alifa allati fi akhir ya'an. وذلك الأول إذا كان زائدا على 3 رباعيا فما فوقه كمستشفى مستشفيان مصطفى مصطفيان بقلب الألف ياء. Terus kata beliau, kalau kamu ingin memutsanakan isim maksur, jadikanlah alif di akhirnya itu ya. Demikian itu kalau lebih dari 3 huruf, 4 huruf ke atas. Seperti mustashfa, mustashfayan, mustafa, mustafayan.
diubah alifnya menjadi ya. Jelas. Terus. ثم قال رحمه الله كذا الذي الياء أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى. Kata beliau, kaidah kedua, demikian pula yang ya asalnya. Ini kalau 3 huruf ya. Kalau ya-nya ketiga, alifnya ketiga. Ya asalnya. Seperti al-fata. Ya asalnya pasti karena ditulis bengkok. Wal jamid alladhi umila. Demikian pula jamid yang diimalah. Ini kembali ke kaidah imalah. Yang alif dibaca campur antara suara fathah dan kasro. Suara fathah dan kasro. Seperti mata. Kan dibaca mate. Itu kan dibaca imalah. Kapan dibaca imalah? Ini kan jamid. Mata ini maksudnya kalau jadi nama. Iya. Kan tidak ditahu aslinya. Dia jamid. Dijadikan nama. Maka antum baca ubah ke ya. Kalau dibaca imalah. Ubah ke ya. Terus. ثم قال حفظه الله وثاني إذا كانت الكلمة ثلاثية وكان أصل الألف ياء فتقلب ياء نحو فتى فتيان هدى هديان. وثالث الجامد الذي ألفه ليست منقلبة عن واو ولا منقلبة عن ياء ويدخل في هذا الألف الأصلية والتي يجعل ما أصلها كمتى وبلا إذا سمي بها شخص فإذا أردت أن تثنيها فتنظر إلى مسألة الإمالة هل متى وبلا مما يمال الجواب نعم هي مما يمال إذن تقلب الألف ياء في تثنيتهما فتقول متيان وبليان والإمالة هي أن تنهو بالألف منح الياء وستأتي. Baik. Kata beliau, kalau kata itu 3 huruf, asalnya alif adalah ya, maka diubah ya-nya, ya diubah menjadi ya alifnya. Contoh fata, fatayan, huda, hudayan. Kedua, jamid, yang alifnya bukan diubah dari ya, bukan afwan, dan alifnya bukan dia diubah dari waw, tidak pula diubah dari ya. Artinya ulama lain mengatakan majhulul asal. Tidak ditahu asalnya ini. Karena dia bukan dari fi'il, bukan dari yang mutasarrif. Dia jamid. Jamid itu kan kita tidak tahu aslinya. Iya, seperti beliau contohkan masuk dalam alif, wa yadkhulu fi hadzal alif asliyah. Masuk di sini alif asliyah walladzi yujhal ma asluh. Dan yang tidak ditahu apa aslinya, seperti mata dan bala. Kalau dinamakan seorang, kan gini saudara, mata, bala, ini bukan nama orang. Ini kan huruf, bala, huruf, jawab. Tapi kalau jadikan nama orang, akhirnya kita tidak tahu asalnya apa. Kan ini huruf. Kan ini adalah apa? Huruf. Tidak ditahu. Kalau kamu ingin memusanakannya, maka kamu lihat masalah imalah. Kamu harus melihat di masalah imalah. Apakah mata dan bala itu termasuk yang dibaca imalah? Jawabannya iya. Karena sebelumnya fathah. Sebelumnya apa? Fathah. Alif sebelumnya fathah bisa dibaca imalah. Dibaca imalah. Iya, seperti alifnya. Biar tidak di akhir. Biar di awal. Amin. Itu bisa dibaca imalah. Amin. Karena ada alif sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Dibaca imalah. Dibaca imalah. Jadi ini masalah akhir. Cuman di masalah mutsanna adalah masalah di akhir. Kalau dibaca imalah, sudah. Dia termasuk yang dibaca imalah. Maka diubah alifnya menjadi ya dalam mutsanna keduanya. Kamu katakan matayan, balayan. Apa itu imalah? Nah ini belum jelaskan pengertian imalah dulu sedikit. Wal imalatu hiya antan huwa bil alif manhal ya. Tanhuwa nahwu. Makna nahwu adalah al-qasdu. Di antara makna nahwu. Yaitu kamu memaksudkan dengan alif itu,
kamu bisa juga bermakna al-jihah, arah. Kamu arahkan dengan alif itu adalah ke arah ya. Ke arah ya itu campur suara fathah dan kasroh. Antum arahkan alif itu ke arah ya dan akan datang pembahasan imalah. Summa qala rahimahullah fi ghairi dza tuqlabu wawanil alif wa auliha ma kana qablu qad ulif. Kata beliau pada selain ini, selain hal tersebut tadi, maka alif diubah menjadi waw. Juga diikutkanlah dia apa yang sebelumnya setelah diketahui. Summa qala rahimahullah fi ghairi hadhil mawatini thalathati tuqlabul alifu wawan walaha mautinan. Al-awwalu an takuna kalimatu thulathiyatan wa yakunu aslul alifi wawan ka asa asawan wa qafa qafawan. Baik, sampai sini dulu. Kata beliau pada selain tempat yang 3 tadi, diubah alif menjadi waw. Dan sebenarnya dia memiliki 2 tempat. Tempat pertama, ya kalau kata itu 3 huruf dan asalnya alif. Asalnya alif adalah waw. Ciri-cirinya adalah ditulis lurus ya. Alif tongkat, bukan alif bengkok. Itu gampang dalam penulisan karena alhamdulillah sudah dibedakan penulisan asalnya waw dan asalnya asalnya waw dan asalnya ya. Kalau asalnya ya maka dia tulis pakai rumah ya tanpa titik. Kalau asalnya waw maka alif tongkat. Itu sudah tidak masalah sekarang. Seperti aso asowan, kofa kofawan. Tsumma qala wa tsani al-jamidu alladhi alifuhu asliyatun aw la yu'rafu asluha walakinahu mimma la yumal ka idza ala ila idza sumiya biha inda tathniyati taqul idzawan alawan ilawan. Yang kedua jamid alifnya asliyah atau alifnya tidak ditahu aslinya tapi tidak diimalah. Kan syaratnya tadi yang diubah ke ya kalau dibaca apa? Imalah. Seperti idza tidak dibaca imalah, ala tidak dibaca imalah, ila tidak dibaca imalah. Ini akan ada ketentuannya nanti ya, kapan imalah kapan tidak. Ada babnya nanti. Ada babnya nanti. Ini semua idza sumya biha. Kalau dinamakan dengannya, antum kasih nama anaknya idza, ala, ila. Paham ini? Hayalan ini semua hayalan ahli nahwu. Tidak ada kenyataan juga. Tidak ada orang kasih nama anaknya ilah. Tapi siapa tahu, Ahmad. Siapa tahu antum mau kasih nama anakmu semua huruf jar. Iya, min ila an ala. Iya, tidak ada orang tahu itu. Iya, di sana banyak orang kasih nama anaknya al. Huruf dah. Tapi jadi nama al. Iya, Anda paham ini? Ada saja orang. Kan cari yang aneh-aneh sedikit toh supaya siapa nama anakmu? Pokoknya huruf jar semuanya. Selesai masalah kan? Siapa tahu kalau dinamakan maka ini dibilang hayalan ahli nahwu. Jika dinamakan maka ketika tatnia kamu katakan idawan, alawan, ilawan. Ya. Kalau huruf tidak bisa dibuat musanna. Kalau masih dalam bentuk huruf tidak boleh dibuat musanna. Yang di musanna itu adalah isim. Bukan huruf, bukan fi'il. Paham kan? Tapi ini kalau diberi nama. Terus. Maqala wa auliha makana qablu qad ulif auli atbi'u al-wawa wal ya'a al-munqalibata anil alifi makana qablu qad ulif wa huwa alamatu tasniyati wa hiya al-alifu wan nun raf'an wal ya'u wan nun jarwan wan nasban wa hadha huwa alladhi qad ulif. Baik. Wa auliha makana qad ulif itu auli atbi. Makna auli atbi. Ikutkan. Waw dan ya, waw dan ya yang diubah dari alif apa yang telah ditahu sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya antum tahu dia adalah alif ubah ke waw, asalnya waw ke waw, asalnya ya ke ya. Ya. Dari antum sebelum alif ya qabl qad ulif apa yang sebelumnya diketahui.
yaitu tanda musanna, itu alif dan nun rofa'nya, ya dan nun jernya. Ikutkan itu. Ikutkan setelah alif yang antum ubah ke waw, setelah alif yang antum sudah ubah lagi ke ya sekarang. Setelah itu antum ikutkan alif dan nun atau ya dan nun. Sebagaimana antum, kalau ini tidak perlu dijelaskan ini. Karena cara buat musanna kita sudah tahu dari awal. Cara buat musanna kita sudah tahu dari awal. Tinggal pembahasan ya alif diubah ke mana. Itu perlunya ini. Iya, alif diubah ke mana? Kalau 4 ke atas ke ya. Kalau 3 maka bisa ke ya, bisa ke waw, tergantung aslinya. Adapun masalah tambahan, alhamdulillah kita sudah paham itu. Alif nun ketika rofa, ya nun ketika nasab dan jer. Terus ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى تثنية الممدود. أولا الممدود على 3 أقسام. الأول ما كان آخره حمزة وهي للتأنيث وقد تقدم. والثاني الحمزة المنقلبة عن واو أو ياء نحو كساء أصلها واو من كسوت وهذا حياء أصلها ياء من حييت. وثالث همزة أصلية كقراء وهو الناسك ومنهم من قال حسن القراءة. Kata beliau kemudian penulis akan berpindah ke musanna mamdud. Sudah maksur ya? Sudah selesai. Beliau kasih dulu pendahuluan sedikit. Pertama, mamdud itu terbagi 3. Ada yang akhirnya hamzah dan dia untuk fungsinya ta'nits. Ini sudah lewat ya. Yang kedua ada hamzah yang diubah dari waw atau dari ya. Seperti kisaun. Kan asalnya adalah kisawun. Ya, dari kata kasautu. Demikian pula hayaun. Asalnya adalah ya. Hayayun. Itu asalnya. Kan dia dari kata hayitu. Berarti kan kena koedah. Ada waw atau ya setelah alif tambahan maka diganti menjadi apa? Hamzah. Sudah kan? Itu masalah. Ada yang begitu. Dan ada hamzanya memang asli. Ada hamzanya itu mamdud asli. Bukan ta'nits, bukan juga diubah dari waw atau ya. Seperti qurra'un dari kata qara'a. Dari kata qara'a. Qurra'un. Dia adalah an-nasik. Ya, wa minhum an-nasik maksudnya ahli qiraah. Di antaranya ada yang mereka katakan hasunal qiraah. Hasanul qiraah, bagus bacaan. Bagus bacaan. Terus ثم قال رحمه الله وما كان صحراء بواو ثنية ونحو علباء كسء وحياء بواو نو حمز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر. Baik. Kata beliau maka sahra'a biwawin sunniyah. Masya Allah. Apa yang seperti sahra'a, yaitu alifnya itu untuk ta'nits ya. Itu maksudnya. Maka biwawin sunniyah. Kalau antum mau buat musanna, pakaikan waw. Jadi nanti itu sahrawan. Ubah itu hamzah menjadi apa? Waw. Semua yang seperti sahra'a. Wanahu ilba'a kisa'in wahaya. Adapun seperti ilba, kisah, haya, biwawin au hamzin. Maka boleh antum dengan waw atau dengan hamzah. Boleh antum bilang begini, ilba'an, kisa'an, tetap hamzahnya. Bisa juga antum ubah waw. Ilbawan, kisawan, hayawan. Karena hamzahnya adalah hamzah dari asal. Dari asal. Waw atau ya. Wa ghairu madzukir, selain apa yang disebutkan sahih. Berarti qurra. Dah sisa qurra kan dari 3 tadi. Kalau hamzahnya hamzah asli. Berarti itu sekarang. Bukan untuk ta'nits. Bukan diubah dari waw atau dari apa? Iya. Hamzahnya asli. Maka sahih. Sahihkan. Jangan diubah-ubah. Jadi qurra'un antum bilang apa? Qurra'an. Sahih itu maksudnya. Jangan diubah. Ya jangan diubah. Wa masyadda ala naqlin qasr, apa yang menyelisih kaidah ini maka kembali kepada penukilan simai, didengar dari orang Arab. Terus ثم قال حفظه الله وما كصحراء بواو ثنية همزة التأنيث عند تثنيتها تقلب واوا. Nah, kecil sekali ya. كصحروان حمروان ونحو
ilba'u asluha ilbayu zidatil ya'u lil Zidatil. zidatil ya'u lil itlaqi bi qirtas wal ilhaqu huwa ziyadatu harfi aw harfain fil kalimati li ilhaqiha bi kalimatin ukhra wa faidatul ilhaq an tatasarrafa tasarrufaha wa hadha ilhaqu khilaful asli wa yanussu alaihi ahlul lughah wal ilba'u al muradu bih qasabatul unuq wa kisa'u al hamzatu munqalibatun an wawin wa haya'u al hamzatu munqalibatun an ya'in wa inda tasniyatiha lanal wajhan an tuqlabal hamzatu wawan aw an tabqa wa lihadha qala bi wawin aw hamzin fataqul fi kisa'u wa haya'u wa ilba'u kisawan hayaan hayawan ilbawan wa ghairu ma dzukir sahhi ay alhamzatul asliyatu allati lam tuqlab mithlu qura'u. Baik. Kata beliau, apa yang seperti sohro dengan waw ketika mutsanah? Itu hamzanya adalah hamzah ta'nits ya. Ketika di mutsanah diubah ke waw seperti sohrawan, hamrawan. Terus contoh ilbaan asalnya ilbai. Ditambahkan ya-nya itu untuk ilhaq ya. Jadi ada nama huruf itu ditambah karena mau diikutkan dengan kata lain supaya sewazan. Iya. Seperti diilhaqkan diikutkan dengan kirtas. Ilba. Asalnya ilba. Tapi mau diikutkan dengan kirtas diikutkan dan ditambahkanlah ya-nya. Ilhaq itu artinya menambahkan satu huruf atau dua huruf dalam satu kata untuk mengikutkan dengan kata lain. Itu makna ilhaq. Itu makna ilhaq. Faedah ilhaq adalah supaya dia bisa bertasrif dengan tasrifnya. Artinya supaya bisa berubah seperti perubahannya. Ikut kaidahnya. Iya. Dan ilhaq ini menyelisih asal. Dan dia diingatkan, dinaskan oleh ahli lughah. Ilba yang diinginkan dengannya adalah qasabatul unuq. Bisa maknanya urat leher. Bisa juga ini jarak antara leher dan kepala ini dibilang qasabah. Dibilang qasabah. Itu makna ilba. Kisah hamzanya kan diubah dari waw. Haya hamzanya kan diubah dari ya. Maka ketika mutsanna kita punya dua sisi. Boleh ubah hamzanya ke waw dan boleh untuk tetap. Oleh karena itu beliau berkata biwawin atau hamzin. Dengan waw atau hamzah. Kamu katakan pada kisah haya ilba. Boleh dua ya, kisaan, kisawan, hayaan, hayawan, ilbaan, ilbawan. Dan selain yang disebutkan sahih, yaitu hamzah asliyah yang tidak diubah seperti qurra. Summa qala sahih ay tabqa al-hamzatu kama hiya fa inda tathniyatiha taqulu qur'an. Wa ma syadda ala naqlin qusir ay wa ma jaa min hadha ala ghairi ma taqaddama fa huwa maksurun ala samai ka al khawzal kal khawzala wa hiya misyatun fiha tabakhtur fa'ala al qiyas fataqul al khawzalayan lakinnahum qalu al-khawzalan wa hamra'u 'alal qiyas hamrawan lakin sumi'a hamrayan fayakunu syadzan maksuran 'ala sama'i. Ini dia. Kata beliau, dan apa yang tadi sahih yaitu tetap hamzanya sebagaimana dia ketika mutsanah kamu katakan Qur'an. Dan apa yang syad itu terbatas pada pendengaran, itu apa yang datang
dari selain apa yang telah lewat, maka terbatas pada yang didengar dari orang Arab. Seperti khawzala. Seharusnya kan apa ini? Alifnya keberapa? Kan begitu kan? Di atas 4. Kalau alifnya di atas 4, maka langsung diubah ke mana? Ke ya. Kan begitu teorinya. Khawzala, dia adalah misyah fiha tabaktur. Dia adalah jalan yang sambil tabaktur. Jalan bergoyang. Apa maksudnya ini? Jalan ada goyangannya. Gimana itu? Enggak, orang-orang kalau jalan. Dia jalan. Begitu maksudnya. Bukan jalan rusak. Ini kah? Bukan orangnya. Kalau berjalan seperti bergoyang, bergerak badannya kalau jalan. Itu namanya khawzala. Bukan jalan rusak. Itu mobil yang goyang itu kah? Iya, ini orang jalan. Iya, orang yang jalan bergoyang, bergerak. Iya. Maka sesuai kias, kamu akan dikatakan khawzalayan, pakai ya dia. Tapi mereka bilang khawzalan. Apa yang hilang? Dia hilangkan alifnya. Seharusnya kan kalau alif di atas 4, alifnya diubah menjadi apa? Ya, kan begitu teorinya. Tapi malah sekarang dia hilangkan alifnya. Jadinya khawzalan. Padahal khawzalayan. Iya. Kemudian dan hamro. Seharusnya apa tadi? Kiasnya adalah hamrowan. Kan hamzanya ta'nits. Kalau hamzanya ta'nits berarti diubah ke mana? Ke waw. Kan begitu tadi. Akan tetapi didengar hamroyan. Dia pakaikan ya. Ubah ke ya bukan ke waw. Maka ini syad terbatas pada pendengaran dari orang Arab. Suma qala rahimahullah wahdhif minal maksuri fi jam'in ala haddil muthanna ma bihi takammala. Ini sekarang masuk di jamak, selesai muthanna. Kata beliau, hilangkanlah dari isim maksur pada jamak di atas batasan-batasan yang telah diletakkan pada isim mutsanna sebelumnya, dan apa yang dengannya hanya sebagai penyempurna, itu ketentuan yang sama dengan isim mutsanna yang telah disebutkan. Jadi kalau isim mutsanna, alifnya kalau di atas 4 kan diubah ke ya. Kalau sini hilang. Anda paham ini? Itu bedanya. Misalnya antum bilang Mustafa. Mustafa. Itu antum tidak bilang Mustafayun. Tapi hilang. Sebenarnya sama saja. Bukan hilang dulu sebenarnya. Cuma ini kan terlalu ringkas. Terlalu apa ringkas. Belum langsung bilang. Kalau Ibnu Malik langsung bilang hilang. Sebenarnya ada alasan hilang. Ada alasannya dia hilang. Makanya dia seperti teori mutsanna. Teori apa? Mutsanna. Seperti tadi. Kita contohkan misalnya Mustafa. Mustafa. Ini kan kata. Kalau mutsanna kan diubah ke ya ini. Sini juga sama sebenarnya. Diubah ke ya. Jadinya kan Mustafayun. Kan gitu jadinya. Sama aja. Cuman di mutsanna tidak hilang. Di sini hilang. Kenapa? Karena ini. Ya berharokat sebelumnya fathah. Kan begitu? Kalau isim maksud. Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka ya-nya diubah menjadi alif. Jadi apa? Mustafa. Ketemu dua sukun. Waw sama alif. Dihilangkanlah alif. Makanya nanti ada pernyataan di bait berikutnya. Fathala. Paham kan? Tetap fathah. Jadinya apa? Mustafauna. Jadi alif ini hilang. Artinya ya-nya hilang. Itu saja. Itu bedanya dengan mutsanna. Sebenarnya persis dengan kaidah mutsanna. Di atas 3 ubah ke ya. Di bawah 3 dah lihat aslinya. Bisa waw, bisa ba? Ya. Semua ketentuan sama. Kalau waw sama juga nanti. Waw berharokat sebelumnya fathah diubah juga jadi jadi alif. Kan begitu semua jadinya. Ketemu lagi 2 sukun. Ketemu 2 sukun maka hilang. Itu saya cerita tambahannya. Teorinya sebenarnya sama semuanya.
Cuma di musanna tidak ada jenis bentuk penghilangan. Kalau di sini ada penghilangan. Kenapa di musanna tidak ada penghilangan? Tidak ada ketemu dua sukun. Tidak ada ketemu dua sukun. Kan jadinya apa? Mustofayain. Mustofayain. Dipahamkan? Harokat dom fathah di musanna tidak berat. Sehingga tidak perlu untuk kasih tori. Kan yang berat itu adalah kasroh sama domma. Kan begitu. Kalau fathah tidak ada. Tidak berat. Dipahami kan? Maka di sini bedanya hilang. Terus ثم قال احذف من المكسور الألف إذا أردت أن تجمعه على حد أن تجمعه على حد المثنى كمصطفى مصطفون. Kenapa mas? Itu mas orang lain. Ini مصطفون والأعلى الأعلون. قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والمراد بالجمع الذي على حد المثنى جمع المذكر السالم لأنه يشبه المثنى في أن كلا منهما يجمع بزيادة حرفين وكلا منهما يسلم مفرده وكلا منهما تحذف نونه للإضافة ما به تكمل أي ما كمله وهو الألف. Baik. Kata beliau, hilangkanlah dari maksur alif. Kalau kamu ingin menjamaknya di atas bentuk musanna. Seperti Mustafa, Mustafaun, Al-Ala, Al-Alaun. Dan antum sudah tahu tadi ya cerita sebab hilangnya. Allah berfirman, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Karena belum tidak ceritakan ya. Karena itu bagian juga sorob, gampang itu. Yang diinginkan dengan jamak di atas batasan musanna, maksudnya sini jamak mudzakkar salim. Karena dia mirip dengan musanna. Pada setiap keduanya, ia dijamak dengan tambahan 2 huruf. Dan setiap dari keduanya selamat mufradnya. Dan setiap dari keduanya dihilangkan nunnya kalau idhofah. Dipahami kan? Itu makanya antara isim musanna dan jamak mudzakkar salim itu memiliki teori yang sama. Karena sama-sama. Ya, wa ma bihi kammala ay ma kammalahu huwal alif. Itu dihilangkan apa yang dia itu sempurna dengannya. Yaitu yang sempurna dengannya dia adalah alif dari isim maksur. Terus Suma qala rahimahullah wal fatha abqi mus'iran bima hudhifa. Ini sambungan dari yang di atas tadi. Fathah itu tetapkan untuk mengisyaratkan apa yang telah kamu hilangkan, yaitu Suma qala hafizahullah ay wal fathatu allati qabla al alifi abqiha ala halatiha litadulla ala al alifil mahdzufati. Itu fathah yang sebelum alif, tetapkanlah di atas keadaannya, tetap fathah. Untuk menunjukkan bahwa ada alif yang dihilangkan. Jadi seharusnya kan gini, ya cocok dengan kasroh, waw cocok dengan dhamma, tapi di sini tidak. Karena ada tanda, yang hilang itu membutuhkan tanda. Makanya kalau isim maksur, itu kadang orang tertukar dengan isim musanna. Dia kira itu musanna, padahal dia maksur. Padahal dia adalah jamak mudzakkar salim. Pertanyaannya nanti, dari mana saya bisa bedakan ini? Karena sama-sama sebelum ya pasti di fathah. Isim musanna dan jamaknya. Gimana saya bedakan? Pertama, kalau kita tahu aslinya, itu aman itu. Kalau musanna kan pasti tidak hilang ya. Tidak hilang alif. Dah? Malah dia hanya diubah ke mana? Ke ya. Kalau jamak pasti hilang alif. Itu kalau antum tahu asli. Tapi anggaplah kalau antum tidak tahu aslinya. Maka gimana? Di nun. Kan sama-sama tambahan ya dan nun. Ya-nya musanna apa? Kasroh. Ya-nya jamak. Di situ antum lihat. Di nunnya. Misalnya antum dapat ayat minal mustofainal ahyar. Minal mustofaina.
Masuk ke huruf J, tanda jernya adalah ya. Ini antum akan bilang kan dia isim mutanna atau karena jamak mudzakkar salim? Lihat nunnya. Nunnya apa di sini? Fathah. Berarti siapa dia? Jamak mudzakkar salim. Begitu caranya nanti. Lihat di nunnya. Tapi itu kalau antum tidak tahu aslinya. Tapi kalau antum tahu aslinya Mustafa adalah alif, ya selesai masalah. Karena mutanna tidak hilang. Mutanna tidak hilang. Iya, iya-nya. Alifnya diubah jadi ya. Kalau jamaklah yang hilang. Jamaklah yang hilang. Dipahami ini? Sampai situ. Besok baru kita lanjutkan di bait berikutnya. Insya Allah. Besok kita usahakan selesai itu ya. Jamaknya. Insya Allah. Setelah itu kita masuk di jamak taksir. Pokoknya ini menghitung-hitung bab ya. Ini kita menghitung judul. Alhamdulillah. Di bab-bab akhir ini. Masya Allah. Subhanallah. Hamdik. La ilaha illa anta.